Oke, udah nyiapin skripnya, sudah aku bikin. Kemarin juga belum opening, ini udah mandi, jadi kan seger nih. Jadi di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian gimana sih cara manage, mulai dari online travel agent, gimana caranya Tropical untuk melakukan kolaborasi ke teman-teman influencer, sambil kita tentunya jalan-jalan ke Cibubur, kemudian Pluit, dan juga ke Pantai Indah Kapuk. Seperti apa nih guys, aku bakal showing ke kalian, jangan di skip ya. Tentunya aku bikin konten yang menarik. Halo guys, ketemu lagi bersama aku Andi DP di YouTube channel Tropical Batu Villa. Pagi itu berangkat ke Cibubur, ada saudara yang memang kita udah lama banget nggak ke sono ya, deket-deket Cibubur Junction di sono guys. Terus siangnya memang kita udah rencana untuk jalan-jalan ke daerah Pantai Indah Kapuk. Jadi aku mikirnya awalnya itu sebenarnya kita nggak pengen ke Peak ini, tapi kita plan pertamanya itu main-main ke Sentul ataupun juga Bogor. Cuman kita melakukan riset dan observasi juga, karena di tanggal 16 ini kan libur Waisak, tepatnya hari ini hari Senin ya. Tahu sendiri ya, ini memang pertama macet banget, karena kalau libur Jakarta pun itu juga banyak orang-orang yang memang kebanyakan keluar dari Jakarta untuk menghabiskan waktunya di puncak. Some people try to get by. Don't have a reason. It's hard to make it all worthwhile. 'Cause what I got. Dan yang kedua ini masih arus balik ya. Ternyata aku kemarin sempat melihat di Metro TV ya, itu arus balik masih dilakukan karena minggu kemarin pun juga itu masih WFH 1 minggu untuk PNS di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Jadi kita putuskan bareng-bareng gimana kalau misalkan kita nyari kawasan yang ya bisa kita explore lah gitu kan, yang memang kita belum pernah kunjungin. Akhirnya kita cari hotel di dekat Peak. Ya, akhirnya dapatlah hotel di daerah Pluit sini, jadi sekitar ya 8 kilo ya ke arah Peak gitu ya, lumayan ya, nggak jauh-jauh amat. Jadi ini kalau dari bawahku ini lurus terus itu ke arah Kota Tua. Selain jalan-jalan di Peak, aku juga pengen ngasih tahu kalian sebenarnya gimana sih cara manage harga via online travel agent. Nah, jadi kita ada di Traveloka, di Airbnb, kemudian di Booking, Tiket.com, Agoda ya. Ada 5 aplikasi di sana. Tropical ini besarnya di Airbnb guys. Di awal kali kita manage bisnis untuk persewaan akomodasi, dalam hal ini villa, kita pertama itu benar-benar berjuang untuk di Airbnb ya, walaupun sebenarnya kayak belum ada trust ataupun juga kepercayaan dari tamu. Aku ingat banget pertama kali untuk menyewakan villa ini datanglah salah satu dosen dari Universitas Indonesia ya, cewek gitu kan, dengan kondisi seadanya. Waktu itu kan memang kita kayak ngontrakin guys villa tersebut, yang mungkin teman-teman udah pernah ke Tropical yaitu selama kayak 2 tahunan gitu. Akhirnya kita coba kontrakin lagi gitu, iseng-iseng gitu kan, ternyata kok belum laku-laku gitu kan. Dan akhirnya kita coba gimana kalau misalkan untuk menyewakan harian di Airbnb gitu, dan alhamdulillah bagus banget responnya dari tamu-tamu, walaupun sebenarnya dengan banyak sekali keterbatasan di sana. Dalam hal ini adalah fasilitas ya, memang mulai pertama kali dibangun villa tersebut memang masih dalam kondisi aslinya itu artinya catnya, terus ornamennya, semuanya itu masih standar bener-bener dari perumahan. Aku ngerasa kayaknya kalau misalkan kita seperti ini, kita nggak bakal bisa berkembang. Kita mulai tuh untuk
develop villanya gitu. Jadi kita berjuang dalam waktu setahun, terima terus tamu tapi dengan fasilitas yang seadanya, dan akhirnya kita bisa saving buat ngumpulin segala macam budget untuk makeover seperti itu. Dan aku pengen ngasih ke teman-teman dan juga seluruh tamu Tropical fasilitas yang terbaik dengan harga yang kita tawarkan. Tentunya harga yang kita tawarkan adalah harga yang masih affordable banget, guys. Jangan khawatir ya, kalau misalkan dengan kondisi COVID seperti ini paling mahal ya 700.000, itu pun juga di weekend, tapi nggak sampai segitu. Average kita main di harga cuman ya 450 sampai 650 lah paling mahal, itu masih make sense lah. Rise up now. If you never fall, you don't change at all. Kita selama ini kan tinggal di BSD, jadi di sana kan banyak banget toko-toko furniture, kayak ada IKEA, kemudian ada Hardware, Informa yang ada di Bintaro dan juga BSD, kemudian ada JSK. Gimana caranya untuk meminimasi budget pengiriman dari BSD ke Kota Batu? Akhirnya aku hitung-hitung tuh budgetnya segala macam. Akhirnya kita putusin untuk gimana kalau di rumah BSD ini kita jadiin warehouse untuk nyimpen barang-barang yang kita bakal kirim ke Tropical gitu. Waktu itu memang Tropical namanya masih aku lakukan riset dan observasi untuk kira-kira nama yang pas untuk villa ini apa. Aku kumpulin semua di warehouse dalam waktu 2 bulan lebih kali ya, 4 bulan ya, akhirnya kita dapetin semuanya. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita belanja ke IKEA, ke Informa, itu kan belum tentu furniture-nya pas dengan konsep yang kita pengen deliver ke kalian. Itu sih challenging-nya, tapi kita nggak bakal nyerah. Jadi sebulan 2-3 kali kita nyari-nyari materialnya di toko furniture. Kalau misalkan udah penuh semua barang-barangnya dan aku taruh di depan TV ya, jadi kayak di ruang tamu itu udah kayak jadi gudang gitu guys. Dan kita kirim lah, mikir gitu, kalau misalkan kita kirim secara parsial ke Batu itu kan pasti delivery cost-nya juga pasti bakal mahal ya. Ada 3 pilihan. Kalau misalkan kita kirim parsial, itu artinya kayak per 10 barang kita kirim, atau pengiriman dilakukan oleh vendornya dari toko furniture tersebut, itu artinya kita beli satu-satu langsung dikirim, atau kirimin semuanya pakai truk. Bener, untuk masalah pengiriman segala macam udah sering banget tuh, kemarin kerja di Kalimantan, kemudian di Jakarta udah sering banget ngelakuin itu. Jadi aku punya beberapa relasi, ada truk yang dari Batu terus dia ke Pelabuhan Merak, dia baliknya butuh angkutan barang tapi dengan kondisi yang masih kosong, kita offering tuh gitu kan, Pak ini gimana biayanya untuk pengirimannya gitu kan. Proses negosiasi segala macam dilakukan 1 minggu. Biasanya mereka kalau misalkan balik ya, arah balik dari Merak ke Batu tuh nunggu barang yang benar-benar penuh baru mereka berangkat. Dan alhamdulillah waktu itu dapat dengan harga yang sangat terjangkau ya, dengan material yang lumayan banyak juga. Untuk masalah keberangkatan dari BSD ke Malang itu nggak tentu. Paling penting kalau misalkan kita bulan depan mau pulang ke Batu untuk makeover, ya itu artinya 1 bulan sebelumnya kita harus lakuin tuh pengiriman. Proses loading dilakukan. Nah ini ada beberapa dokumentasinya. Aku pulang waktu itu naik kereta ya, karena nggak buru-buru juga untuk dilakukan makeover. Tepatnya 1 bulan sebelum adanya COVID-19 di bulan Maret ya. Renovasi dilakukan di bulan Februari 2020 tentunya. Kita makeover dulu, kemudian 2 minggu lagi aku ingat baru material itu datang ke rumah. Sekarang aku pengen berbagi untuk gimana sih cara manage online travel agent di e-commerce atau marketplace atau online travel agent, sama aja ya. Yang kita kelola ada 5 ya. Perlakuan dari masing-masing aplikasi pun juga berbeda. Contohnya kayak di Airbnb, dulu itu kan memang kita dapat premium itu banyak banget. Di 2019 kita hanya punya 1 aplikasi, itu pun juga di Airbnb. Kami banget. Aku lihat di Airbnb sekarang itu beda banget. Aku nggak tahu kenapa.
apa. Mungkin itu merupakan isu global juga. Aku yang paling seneng di sini waktu pertama kali COVID-19 dan Airbnb komit juga, gimana nih banyak orang-orang yang cancel gitu melakukan perjalanan keluar kota, dan akhirnya Airbnb pun juga sangat komitmen sekali dalam hal pengembalian dana dari para tamu. Airbnb pun juga menggantikan beberapa kerugian ke pihak host. Akhirnya lumayan lah bisa dipakai buat speaker untuk ngebantu kerja. Tapi kalau aplikasi lain sih selama ini belum pernah ya yang seperti Airbnb. Tiap tahun kita akan dapat kategori superhouse, jadi penentuan dari mereka tiap 3 bulan sekali, sehingga kalian bisa filter superhouse di e-commerce. Bisa banget kalian bisa dapetin tuh kategori tuan rumah yang berkinerja tinggi. Kalau ada parameter Airbnb standarnya udah tinggi banget ya, ada beberapa parameter kebersihan, check-in, keakuratan. Pasti tuan rumah ini adalah orang-orang yang sangat spesial. Tentu aku udah kasih tahu ke kalian, kita sering dapat reward $100 dari Airbnb. Kita udah 2 kali, ketiga kali per tahun kita dapat $100. Kita kemarin pakai ke Bandung, sudah seminggu lebih kita bekerja dari Bandung ya. Aku pernah bikin konten sebelumnya. Tahun ini kita dapat juga, kita rencana mau pakai ke Bali. Rencananya kemarin kita pengen pakai sama bapak ke Sentul, cuman ke Sentul susah banget ya nyari Airbnb yang bagus-bagus gitu. Di Bogor pun juga kayak gitu, di Bandung gitu pun juga nyari-nyari ya ada sih yang bagus, cuman udah harganya udah di atas $100 guys. Nyari yang $30 sampai $50 itu susah banget. Aku pengennya sih sebenarnya kalau dapat yang agak bagus, aku pengen ngasih tahu ke bapak, ini loh Airbnb di kota-kota lain di Indonesia juga bagus-bagus gitu, nggak kalah kayak di Batu. Ya pengennya kalau di Bali, dan aku lihat bahkan ada Airbnb Plus ya, itu yang Airbnb luxury gitu, keren banget, furnishingnya bagus banget, fasilitasnya udah bener-bener kayak hotel bintang 5 gitu. Pengen ngasih tahu ke bapak, karena bapak ini adalah salah satu orang yang penting juga dalam bisnis akomodasi di Tropical, karena dia selaku manajer operasional, dia memotivasi, mengarahkan. Paling penting itu adalah kebersihan, karena kebersihan ini kan sebenarnya kayak gampang-gampang susah ya kan. Mastiin kebersihan itu standar kita seperti apa. Tapi biasanya kalau misalkan masalah kebersihan itu aku paling sering banget itu adalah kasih tahu ke Mbak Yana ya sekarang. Kalau misalkan aku pas lagi pulang gitu, aku cek-cekin semua dari sudut belakang ke depan atau depan ke belakang, itu biasanya aku tulis tuh di note gitu. Contoh Vigora nggak pernah dilap, spring bed ini ada noda kotor bisa disikat, beberapa jendela yang nggak pernah dilap, kamar mandi yang harus dibersihin yang lebih ekstra lagi dengan cairan pembersih, ataupun juga di depan ada beberapa puntung rokok. Aku pasti tulis, harapannya sih tamu ke Tropical itu puas. Sebenarnya kalau ke ramah tamahan, aku yang paling sering kontak dengan tamu ya, mohon maaf ya kalau misalkan ada beberapa tamu yang mikir ini responnya agak lama nih ya, mohon maaf banget, karena kadang-kadang juga memang aku sambil kerja juga, kadang-kadang pun juga pas kondisi lagi di tol nyetir. Tapi jangan khawatir, pasti aku balesin. Atau kalau nggak gitu, kalau misalkan kalian pengen yang lebih cepat untuk di-handle gitu kan, kalian bisa hubungin bapak aja yang aku kasih tulisan di jendela di depan, atau juga Mbak Yana, sama aja, nanti mereka pasti bantu kalian. Sebenarnya Airbnb ini juga salah satu aplikasi global yang sebenarnya besar di Amerika Serikat, Australia, dan Eropa yang aku tahu ya. Kalau misalkan kalian jalan-jalan di luar negeri pasti tahu yang namanya Airbnb, karena mereka pun juga lebih famous di sono. Paling kompetitornya adalah Booking ya. Di Eropa itu gede banget tuh Bookingnya, karena notabene Booking kan dari Amsterdam ya. Di Australia pun juga kalian bisa nyewa-nyewa apartemen di Melbourne, di Sydney, bisa banget pakai Airbnb. Dan aku melakukan riset dan observasi itu kira-kira Tropical mau aku bikin yang seperti apa, itu pun juga inspirasinya dari Eropa sih guys. Kayak dari beberapa aku inget dari Paris, kemudian dari California, kemudian dari Melbourne, dan beberapa villa yang top-top banget di Bali. Kira-kira aku mau ngedesain apa nih gitu, warnanya seperti apa supaya lebih hangat, tropical engagement space itu seperti apa, gimana ya kalau kita bikin open area yang kita bikin wall painting kayak doodle art, tapi yang memang bener-bener kalian tuh pasti happy, dan gimana caranya bisa menjadi icon
ikonik atau landmarknya Tropical. Jadi kalau misalkan di depan kita bikin kayak landmark apalagi yang nyala, sebenarnya itu bagus banget. Cuman sebenarnya menghadap jalan kan udah pasti bayar tax ya. Tapi kalau indoor itu pastinya kan itu nggak dikenakan tax karena itu hanya untuk tamu-tamu eksklusif yang masuk di Tropical. Lagian juga aku mikir dulu pertama kali buka villa, tamu-tamu foto itu di mana? Banyak kan di depan rumah. Itu udah gitu kan di depan rumah pun juga ya mohon maaf kayak biasa banget. Jadi kayak nggak ada signature dari Tropical itu sendiri. Tapi aku berusaha untuk memberikan yang paling bagus. Oh iya nih, nyari-nyari anak-anak komunitas dari Doodle Art atau Mas Frido. Sebelum langsung aplikasi ke tembok, ngasih sketch dulu atau desain dulu. Nah, aku biasanya bikin coretan via PowerPoint. Ini aku pengen ngasih all about tropical nih, entah daunnya, entah burung flamingo, topi, pameran, travel bag. Ya semua berkaitan dengan liburan. Jadi orang tuh rasanya liburan tuh bukan hanya liburan yang melihat, ya liburan cuman di tempat yang biasa aja. Jadi kayak nggak punya pengalaman, nggak punya sesuatu yang bisa dikenang. Aku berharap ke kalian juga, moga-moga desain dari Tropical itu sendiri, baik itu mulai dari ruang tamu yang kita bikin welcome board di sebelah kanan kalau kalian masuk ya, dining roomnya, kursi santai untuk kalian bisa ngeliat TV, YouTube, kemudian kamar-kamarnya yang kita desain juga. Gak kalah seru adalah Tropical Engagement Space, membuat liburan kalian juga menyenangkan. Setelah jadi ya guys, kita sewa fotografer. Waktu itu Mas Hendrik adalah salah satu fotografernya dari Onsen Resort. Mas Hendrik pun juga sangat kooperatif juga. Kita pilih memang butuh sekitar 20 yang aku deliver ke dia. Mas ini ya minta tolong diedit gitu. Mungkin ngeditnya 1 minggu lah ya paling lama gitu. Dari kinerja Mas Hendrik sih puas banget. Jadi nanti kalau misalkan kita bikin lagi kayak Tropical kedua ya, udah kegambar sih namanya kalau bikin yang seperti apa. Kalau di Airbnb pun juga mereka suka ngadain promo dari 1 minggu atau paling lama 2 minggu, mau dilakukan diskon berapa persen. Biasanya kalau di Airbnb bikin berapa banyak promo yang kita tawarkan ke calon tamu. Biasanya promonya itu minimal 10% ya sampai 50%. Di atas 30% seingatku Airbnb bakal ngeblast notifikasi via email, via apps-nya mereka, ataupun juga list di daftar villa. Misalnya kayak kalian pernah lihat misalkan $100 harga normalnya nanti dicoret jadi 35. Nah, calon tamu itu jadi tertarik untuk membeli. Tapi ingat guys, belum termasuk biaya cleaning fee dan juga tax ya atau fee yang dikenakan dari Airbnb. Sebenarnya dengan harga segitu, ini villa ya, bukan persewaan kamar. Kalau villa kan bisa buat ramean, buat keluarga kalian yang tercinta tentunya, sahabat. Kalian bisa satu rumah ya, bisa berinteraksi langsung. Beda sama di hotel seperti ini, kita pengen ngobrol itu harus kayak pindah-pindah kamar. Bahkan kayak beberapa orang nyari yang connecting room. Tapi kalau misalkan kalian nyewa satu rumah, itu udah pas berasa di rumah sendiri, harganya lebih terjangkau gitu. Kalau di Traveloka ini, aku sering ya ditawarin sama market manajernya Traveloka. Tahun lalu, akhir tahun, aku dapat reward untuk dilakukan foto ya dari timnya mereka. Jadi mereka nyewa vendor untuk nyari villa-villa yang memang punya kinerja yang bagus dan tentunya rame ya, trafficnya tinggi. Kemarin aku sempat ditawarin, cuman kayak dadakan banget 3 hari sebelum. Udah gitu kan aku di Jakarta juga. Kalau di foto kan harus nyiapin semuanya itu dalam kondisi yang bagus ya guys. Itu nantinya itu kan pasti kita taruh di sosial media, DE gitu. Itu artinya kan harus benar-benar sempurna banget, jangan sampai ada satu detail yang masih kurang. Ya memang sih setiap kekurangan itu pasti ada ya guys. Ini kurang gini nih, ini harus lebih cakep. Nah hal-hal itu yang memang insting dari aku sendiri untuk jadi aku informasiin kemarin. Mohon maaf banget kalau dadakan saya belum bisa karena posisi masih di Jakarta. Mungkin untuk kedepannya aku sangat tertarik. Moga-moga kalau pas aku di Batu kita bisa kerjasama lagi. Aku pengen kasih tahu ke kalian supaya ini loh, sebenarnya Batu ini nggak kalah nih dari kota-kota lain. Desainnya pun juga ya pasti global design lah ya. Kalau misalkan kalian pergi ke California, pergi ke Australia, pergi ke Eropa, barang-barangnya furnishingnya kayak gini-gini itu sama. Jadi jangan khawatir.
Aku melakukan campaign sendiri guys. Campaignnya dari sosial media, kita undang influencer, dan juga bisa dari YouTuber, bisa dari Telegram, bisa dari TikTokers. Ya memang itu capek banget. Yang paling susah sebenarnya adalah nyari talent yang sesuai dengan campaign kita, sesuai dengan brand kita. Memang kita nyari berapa minggu, kita filtering semua, atau kita nyari dari social blade, kita analisa yang engagement tinggi. Ketiga juga kita nyari normal aja, maksudnya dalam artian kita nyari dari YouTube, dari TikTok yang memang sesuai profile mereka dari brand kita untuk deliver ke tamu. Contoh di YouTube, aku sih biasanya nyari food vlogger, travel vlogger, car enthusiast, beauty vlogger. Kalau di YouTube ini kan sebenarnya mereka membuat konten itu dengan apa yang mereka suka. Pastinya di feed-nya mereka atau di home-nya mereka memposting apa yang mereka lakuin, entah itu daily vlog, mereka sharing tentang apapun ya, entah itu motivasi. Nah itu sih sebenarnya yang kita pingin tawarkan. Bahkan beberapa kemarin bikin cover lagu di Tropical. Bulan ini ya kita bakal jalan lagi programnya. Kemarin kita terhambat, memang COVID lagi naik turun ya, Delta, Omicron, jadi kita nggak bisa pastiin. Aku sering tuh mail ke influencer gitu, mohon maaf kak, COVID lagi kayaknya masih cukup mengkhawatirkan, jadi kayak kita email ya tektokan doang. Tapi nanti aku coba kontak mereka lagi tentunya. And it makes me cry. Kalau di Agoda ya kita bikin promo juga, promonya sampai bulan Juni, buruan. Kemarin aku offer up to 50% dan harganya pun juga kalian bisa compare dengan harga-harga villa lain, itu sangat terjangkau banget. Apalagi itu villa ya guys, kan persewaan kamar. Itu artinya kalian bisa ramian dengan keluarga, tapi ingat kita punya batasan, itu maksimal 5 orang karena jumlah kamar tidurnya pun juga 2 aja. Aku berharap kita berusaha untuk memberikan nyamanan buat kalian semua. Booking.com promonya mirip-mirip Agoda ya, karena Booking.com dan juga Agoda ini masih satu company. Tiket.com ini karena masih baru ya, aku juga bikin promo up to 40%. Kemarin sempat kontak sama market manajernya Tiket.com. Oke guys, mungkin itu aja ya yang aku pengen sampaikan ke kalian semua. Ini udah jam 11, itu artinya udah mau check out di hotel di kawasan Pluit. Kita bakal balik. Kebetulan si Yasmin besok kan udah masuk kantor ya, tapi aku masih WFH. Harus cek ya PCR. Nanti kita cari-cari di BSD atau Bintaro. Kalian cari makan siang. Dan sekarang aku langsung siap-siap aja. Jangan sampai ada barang-barang yang ketinggalan tentunya di sini. Sebenarnya aku nggak terlalu banyak juga bawa barang-barang karena kita nginepnya cuma semalam aja di sini. Oh ya, aku ingin ngasih tahu ke kalian sebenarnya view-nya di atas tuh kayak apa. Udah jam 11 ya. Ya lumayan ya. Kalau di situ ke arah Cengkareng dan juga Pantai Indah Kapuk ya. Dari arah Jakarta Pusat ke sono. Memang kalau Jakarta itu kota yang nggak pernah tidur kan. Jalanan aku lihat tadi jam 11 malam gitu. Tadi malam juga aku kebangun di jam 1 malam gitu. Itu banyak masih mobil-mobil ya lewat. Ya alhamdulillah banget karena sekarang udah normal. Itu artinya walaupun ada COVID pun juga kasusnya pun juga nggak naik yang signifikan kayak kemarin Delta dan juga Omicron. Semoga kita juga bisa ngelewatin ini semua, dan harapan aku dengan lebaran kali ini kondisi juga normal kembali, jalanan udah pada rame, dan sampai di mana titik kita lepas masker. Nah, harapannya kan seperti itu, kita bisa hidup normal kembali ya. Moga-moga kalau misalkan kalian pengen divaksin, belum divaksin juga silakan cari ke tempat vaksin terdekat. Semoga kalian bisa menikmati liburan bersama keluarga kalian di rumah. Oh ya, satu lagi guys, masih dalam momen lebaran, saya Andi DP mewakili Tropical Management mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam buat keluarga kalian di rumah.